Teman-teman sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini mari kita dengarkan bersama-sama sebuah narasi tentang Al-Ghazali dan perlawanan lembut terhadap filsafat Yunani. Di dalam sejarah intelektual Islam, jarang kita temui tokoh yang memadukan antara kejernihan berpikir dan ketajaman rasa seperti Abu Hamid Al-Ghazali. Ia bukan sekadar seorang ulama fikih, bukan pula hanya seorang sufi, tetapi juga seorang filsuf, namun dengan jiwa seorang penyeimbang. Ia menapaki tangga ilmu, menyusuri ruang-ruang gelap filsafat Yunani, hanya untuk kembali dan berkata, ada sesuatu yang hilang dalam logika para filosof. Dan disinilah kisah besar itu bermula. Ketika filsafat Yunani masuk ke dunia Islam melalui terjemahan besar-besaran di era Abbasiyah, banyak cendekiawan Muslim menyambutnya dengan gegap gempita. Al-Farabi menyusun sistem politik berdasarkan The Republic Plato. Ibn Sina mengembangkan metafisika berdasarkan pemikiran Aristoteles. Filsafat, bagi mereka, tampak sebagai mahkota ilmu yang layak dikenakan oleh umat Islam. Namun di balik kilauan itu, tersimpan benih keraguan. Apakah semua yang masuk dari filsafat Yunani itu sejalan dengan akidah Islam? Apakah tidak ada racun dalam madu yang tampak manis? Disinilah peran Al-Ghazali begitu penting. Ia bukan menolak filsafat secara mutlak, melainkan membedahnya dengan pisau tajam pemikiran kritis dan iman yang kuat. Filsafat Yunani dan pengaruhnya. Filsafat Yunani, yang berkembang sejak era Sokrates, Plato, hingga Aristoteles, sangat menekankan kekuatan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Mereka membahas tentang wujud, Tuhan, jiwa, dan alam dengan metode rasional murni. Mereka menciptakan bangunan pemikiran metafisika yang rumit, kadang mengagumkan, tetapi tidak selalu mengandung kebenaran sejati. Dalam Islam, kebenaran utama datang dari wahyu, sedangkan akal adalah alat bantu untuk memahaminya. Ketika wahyu dan akal berjalan seiring, muncullah cahaya yang sempurna. Tetapi ketika akal melangkah sendiri tanpa petunjuk wahyu, ia bisa tersesat, bahkan menyesatkan. Inilah yang disadari Al-Ghazali setelah menekuni filsafat secara mendalam. Ia mempelajari filsafat selama bertahun-tahun, menyelami argumen-argumen logis, bahkan mampu menguasainya melebihi para filosof. Namun pada akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa ada 3 kesalahan fatal para filosof yang membuat mereka keluar dari Islam. Ketiganya berkaitan dengan prinsip dasar iman, penciptaan, pengetahuan Tuhan, dan hari kebangkitan. 1. Alam semesta tidak diciptakan. Dalam pemikiran Aristoteles, alam semesta tidak memiliki permulaan. Ia kadim seperti halnya Tuhan. Dari sini, para filosof Muslim seperti Ibn Sina juga menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan alam secara abadi, bukan dengan kehendak bebas, tapi melalui keharusan sebab akibat. Ini berarti, menurut mereka, penciptaan adalah suatu keniscayaan, bukan pilihan. Bagi Al-Ghazali, pandangan ini meruntuhkan keesaan dan kekuasaan mutlak Allah. Jika alam kadim, berarti ia setara dalam waktu dengan Allah. Jika penciptaan terjadi karena keharusan, berarti Allah tidak bebas, dan itu bertentangan dengan konsep Tuhan dalam Islam. Dalam Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah menciptakan alam dari ketiadaan, ex nihilo, melalui kehendak dan ilmunya yang mutlak. Waktu sendiri adalah makhluk, maka tidak masuk akal bertanya, sejak kapan Allah menciptakan. Ia menggambarkan bahwa hubungan Tuhan dan alam bukan seperti matahari dan cahaya, yang keluar dengan sendirinya, tetapi seperti seorang seniman yang memilih kapan ia akan melukis. Tuhan bukan terikat pada hukum alam, karena Dialah pembuat hukum itu sendiri. 2. Tuhan tidak mengetahui perkara-perkara kecil. Para filosof Yunani dan pengikutnya dalam dunia Islam menyatakan bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal universal. Sebab jika Tuhan mengetahui detail dan perubahan, maka pengetahuannya pun harus berubah,
dan perubahan adalah kekurangan. Maka mereka berkata, Tuhan tahu bahwa manusia mati, tetapi tidak tahu siapa dan kapan seseorang akan mati. Al-Ghazali melihat pandangan ini sebagai penghinaan terhadap sifat alim, maha mengetahui Allah. Ia menegaskan bahwa perubahan yang terjadi pada makhluk tidak mempengaruhi Tuhan. Pengetahuan Tuhan bukan seperti pengetahuan manusia yang mengikuti waktu dan pengalaman. Pengetahuan Tuhan bersifat azali dan menyeluruh, tanpa batas, tanpa ruang, tanpa waktu. Ia menyebutkan dalam tahafut bahwa para filosof terjebak dalam analogi manusiawi. Mereka menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Padahal Allah mengetahui segala yang ada, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap butir pasir, setiap tetesan air, dan setiap desah hati diketahui olehnya. 3. Tidak ada kebangkitan fisik. Para filosof mengajarkan bahwa setelah kematian, hanya ruh yang kembali ke asalnya. Mereka menolak kebangkitan tubuh pada hari kiamat. Bagi mereka, tubuh hanyalah cangkang sementara. Yang kekal adalah ruh, dan surga atau neraka hanyalah kondisi spiritual, bukan tempat yang real. Al-Ghazali menanggapi ini dengan hujah tegas. Ia berkata, bagaimana mungkin seseorang beriman kepada Allah, tapi tidak mempercayai firman-Nya tentang hari kebangkitan. Al-Quran penuh dengan penjelasan tentang hari kebangkitan, pengumpulan manusia di padang mahsyar, hisab, jembatan sirat, surga dengan sungai-sungainya, dan neraka dengan siksa fisiknya. Ia menyatakan bahwa menafsirkan semua itu secara simbolik, hanya karena tidak sesuai dengan nalar filosofis, adalah bentuk pengingkaran terhadap wahyu. Tuhan yang menciptakan tubuh, pasti mampu membangkitkannya kembali. Inilah iman, mempercayai yang gaib karena datang dari Yang Maha Mengetahui. Kritik Al-Ghazali, antara logika dan wahyu. Yang membuat kritik Al-Ghazali begitu kuat adalah karena ia menggunakan logika untuk membantah logika. Ia tidak menghindar dari arena filsafat, tapi justru menantang para filosof di medan yang sama. Ia mematahkan argumen demi argumen dengan penalaran yang mendalam, namun selalu kembali pada prinsip Islam. Ia tidak membuang filsafat, tetapi ia menyaringnya. Dalam kitab Maqasid Al-Falasifah, ia menjelaskan filsafat dengan cara netral dan ilmiah, agar umat Islam memahami isinya. Tapi dalam tahafut Al-Falasifah, ia membongkar kekeliruannya. Ini membuktikan kejujuran intelektual Al-Ghazali, bahwa ia bukan sekadar penyerang, tapi seorang pembimbing. Lebih jauh, Al-Ghazali menyadarkan dunia Islam bahwa filsafat tidak bisa menggantikan wahyu. Akal hanya alat bantu. Jika akal mulai menggugat kebenaran wahyu, maka yang rusak bukan wahyunya, tetapi akalnya. Inilah pesan utama Al-Ghazali, tempatkan akal pada porsinya, dan jangan biarkan ia menjadi Tuhan baru. Relevansi abadi, pelajaran bagi dunia modern. Kini, setelah berabad-abad berlalu, kita hidup di zaman di mana sains dan teknologi mendominasi. Banyak manusia yang mulai meragukan agama karena dianggap tidak ilmiah. Banyak pula yang mempertanyakan eksistensi Tuhan hanya karena tidak bisa dilihat oleh mikroskop atau dihitung oleh rumus. Pemikiran Al-Ghazali sangat relevan dalam menghadapi zaman ini. Ia mengajarkan bahwa sains dan filsafat penting, tapi bukan segalanya. Ada dimensi ruhani, dimensi wahyu, dimensi batiniah yang tidak bisa disentuh oleh eksperimen laboratorium. Ketika banyak anak muda terpesona oleh logika barat yang kering dari iman, Al-Ghazali hadir sebagai penyejuk. Ia menunjukkan bahwa Islam bukan musuh akal, tapi pembimbingnya. Bahwa kebenaran tidak selalu bisa diukur oleh matematika, dan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada penguasaan dunia, tapi pada pengenalan terhadap Tuhan. Kesimpulan, penjaga keyakinan umat. Al-Ghazali bukanlah pemusnah filsafat, tapi penjaga iman. Ia mendekati filsafat seperti seorang tabib yang hati-hati, ia mengenali penyakit, memilih obat yang tepat, dan memperingatkan racun yang berbahaya. Ia membela Islam dengan pena yang tajam dan hati yang lembut.
Dalam Tahafut Al-Falasifah, ia bukan hanya membantah, tetapi mengarahkan. Ia mengajak umat untuk tidak terpesona oleh segala sesuatu yang tampak ilmiah, tapi kosong dari iman. Ia membuka jalan bagi pemikiran Islam yang seimbang, mencintai ilmu, menghargai akal, namun tetap tunduk pada wahyu. Pemikirannya adalah benteng, bukan yang kaku, tapi yang hidup. Sebuah benteng yang dibangun dengan hikmah, dan dihuni oleh cinta kepada kebenaran. Dan dalam benteng itu, iman menemukan tempatnya untuk berkembang, bebas dari keraguan, dan kuat menghadapi tantangan zaman. Terima kasih kepada teman-teman karena telah berkunjung di channel kami. Jangan berhenti menyebarkan kebaikan dan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.